Stop, jangan skip. Kalau kamu sampai mendengar kalimat ini, besar kemungkinan ini bukan kebetulan. Ada alasan kenapa akhir-akhir ini hidupmu terasa sempit, usaha seperti jalan di tempat, rezeki seolah datang lalu pergi lagi. Bukan karena kamu malas, bukan juga karena kamu kurang pintar, tapi karena kamu sedang berada di fase terakhir sebelum perubahan besar terjadi. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Tidak semua orang kuat bertahan di masa seret yang panjang. Tidak semua orang sanggup terus berjalan ketika hasil tak kunjung kelihatan. Dan kamu masih di sini. Itu saja sudah cukup menjadi tanda. Mungkin selama ini kamu bertanya dalam hati, kenapa aku yang terus diuji? Kenapa orang lain seperti lebih mudah? Apakah usahaku sia-sia? Tenang, jawabannya akan mengejutkanmu. Ada satu hukum kehidupan yang jarang dibicarakan, rezeki besar tidak pernah datang pada jiwa yang rapuh. Rezeki besar datang pada mereka yang sudah dilatih untuk tidak menyerah meski keadaan menekan dari segala arah. Dan kamu tanpa sadar sudah melewati latihan terberat itu. Perhatikan tanda-tandanya. Kamu pernah berada di titik ingin berhenti, tapi entah kenapa selalu ada kekuatan untuk lanjut satu langkah lagi. Kamu pernah merasa sendirian, tapi justru disitulah hatimu ditempa. Kamu pernah kehilangan harapan, namun tidak pernah benar-benar meninggalkan doa. Itu bukan kebiasaan, itu ciri. Jiwa terpilih tidak diberi hidup mudah di awal. Mereka diberi jalan sempit terlebih dahulu, agar ketika kelapangan datang, mereka tahu cara menjaga, bukan menghamburkan. Dan sekarang, fase itu sedang bergeser. Tanpa banyak suara, tanpa pengumuman besar, rezekimu mulai dipindahkan ke jalur yang lebih lancar. Pelan, tapi pasti, yang dulu seret bertahun-tahun, akan diganti dengan aliran yang tak kamu duga arahnya. Bukan karena kamu berubah menjadi orang lain tapi karena kamu akhirnya siap menerima. Jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang meski belum sepenuhnya berhasil. Jika kamu mulai tidak iri melihat pencapaian orang lain. Jika kamu bisa tersenyum meski belum punya segalanya. Itu tanda paling kuat. Karena sebelum rezeki dilapangkan, jiwa lebih dulu dibuat lapang. Video ini bukan janji kosong. Bukan juga hiburan semata. Ini adalah pengingat bagi kamu yang hampir menyerah, bahwa masa seretmu punya tanggal kedaluarsa. Dan tanggal itu, lebih dekat dari yang kamu kira. Jangan pergi. Di bagian berikutnya, kamu akan tahu tanda paling jelas bahwa rezekimu benar-benar sedang berubah dari seret ke lancar, dari sempit ke lapang. Dan saat kamu menyadarinya, kamu akan paham, kenapa hanya jiwa terpilih yang bisa bertahan sampai titik ini. 1. Masa seret bukan hukuman, tapi proses pemurnian. Rezeki yang tersendat bertahun-tahun bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang ditempa. Tuhan menahan bukan untuk menyiksa, melainkan membentuk mental, kesabaran, dan keteguhan hati sebelum kelimpahan datang. 2. Rezeki mulai bergerak saat kamu berhenti memaksa. Perubahan besar justru terjadi ketika kamu ikhlas, tidak lagi mengejar dengan nafsu, dan berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Di titik inilah pintu yang tertutup mulai terbuka satu per satu. 3. Ada tanda-tanda khusus sebelum rezeki mengalir. Kamu diuji lewat kehilangan, kesepian, atau rasa tak dihargai. Aneh tapi nyata, saat kamu merasa paling kosong, itulah tanda awal rezeki mulai dialihkan ke jalurmu. 4. Lingkaran hidupmu diam-diam berubah. Orang yang meremehkan mulai menjauh. Orang baru yang lebih suportif muncul. Ini bukan kebetulan lingkunganmu sedang disesuaikan dengan level rezeki yang akan kamu terima. 5. Datangnya rezeki tidak selalu lewat cara lama. Rezeki mengalir dari arah yang tak pernah kamu rencanakan, ide tiba-tiba, pertemuan singkat, atau kesempatan kecil yang ternyata jadi pintu besar. 6. Mental kamu naik level, bukan sekadar uang. Sebelum rezeki lancar, hatimu lebih dulu dilapangkan. Kamu tidak lagi mudah iri, panik, atau putus asa. Inilah tanda kesiapan menerima kelimpahan. 7. Penundaan panjang diganti dengan percepatan. Apa yang dulu terasa lambat, sekarang berjalan cepat. Yang dulu sulit, sekarang terasa ringan. Tuhan membayar proses panjangmu dengan kelancaran bertubi-tubi. 8. Rezeki mengalir karena kamu sudah siap menjaga. Bukan semua orang kuat memegang kelimpahan. Kamu dipilih karena mampu menjaga amanah, tidak rakus, dan tetap rendah hati. 9. Pembalikan nasib terjadi secara halus tapi pasti.
Tidak selalu viral atau dramatis. Tapi kamu sadar, hidupmu tidak lagi sesempit dulu. Nafas terasa lebih lega, langkah terasa lebih ringan. 10. Ini bukan akhir perjuangan, tapi awal kelapangan. Rezeki lancar bukan tanda berhenti berjuang, melainkan tanda kamu naik kelas. Ujian berganti bentuk, tapi kamu sudah jauh lebih siap. Poin 1, masa seret bukan hukuman, tapi proses pemurnian. Banyak orang keliru memahami masa seret sebagai tanda kegagalan. Saat rezeki tersendat, usaha tak kunjung berhasil, dan hidup terasa sempit dari berbagai sisi, yang pertama kali disalahkan biasanya adalah diri sendiri atau bahkan Tuhan. Padahal, bagi jiwa terpilih, masa seret bukanlah hukuman. Ia adalah ruang pemurnian. Pemurnian berarti membersihkan. Membersihkan niat, membersihkan harapan, membersihkan cara pandang terhadap hidup dan rezeki. Tuhan tidak sedang menutup pintu, melainkan mengajari cara berdiri tanpa bergantung pada pintu manapun. Karena rezeki sejati tidak hanya tentang uang, tetapi tentang kekuatan batin dalam mengelola hidup. Perhatikan dengan jujur, di masa seret, manusia paling sering berhadapan dengan dirinya sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada hasil instan. Yang tersisa hanya pertanyaan-pertanyaan sunyi, aku mau lanjut atau berhenti. Dan di titik inilah karakter dibentuk. Jiwa terpilih tidak diberi jalan mudah di awal karena jalan mudah tidak melatih ketahanan. Orang yang langsung diberi kelimpahan sering tumbang saat diuji kehilangan. Namun mereka yang lama berjalan di tanah kering, akan tahu cara menghargai setetes air. Inilah alasan mengapa masa seret berlangsung lama bukan karena kamu tidak layak, tetapi karena kamu sedang dipersiapkan untuk memegang sesuatu yang besar. Pemurnian juga terjadi pada ego. Saat rezeki lancar, manusia mudah merasa, aku bisa. Saat rezeki seret, manusia dipaksa mengakui, aku butuh Tuhan. Dan pengakuan ini bukan kelemahan, ini adalah pintu kekuatan terbesar. Di masa seret, doa tidak lagi menjadi formalitas. Ia menjadi nafas. Ia menjadi tempat pulang. Kamu tidak lagi berdoa karena ingin pamer kesalehan, tetapi karena kamu benar-benar tidak punya sandaran lain. Inilah bentuk ibadah yang paling jujur. Banyak jiwa terpilih juga mengalami fase di mana mereka diremehkan. Ide dianggap sepele, usaha dianggap main-main, keberadaan seolah tidak penting. Ini pun bagian dari pemurnian. Tuhan sedang memisahkan, mana yang tulus mendukungmu, mana yang hanya hadir saat kamu punya sesuatu. Ketika masa seret selesai, kamu tidak hanya membawa hasil, kamu membawa kedewasaan. Kamu tidak mudah silau, tidak mudah sombong, tidak mudah putus asa. Kamu sudah pernah berada di titik nol, sehingga puncak tidak membuatmu lupa arah pulang. Inilah rahasia besar yang jarang disadari. Tuhan menahan rezeki bukan karena benci, tapi karena percaya. Percaya bahwa kamu sanggup bertahan. Percaya bahwa kamu mampu belajar. Percaya bahwa kamu layak naik kelas. Dan ketika pemurnian selesai, rezeki tidak datang sebagai kejutan yang merusak, melainkan sebagai kelanjutan alami dari proses panjang yang telah kamu jalani. Poin 2, rezeki mulai bergerak saat kamu berhenti memaksa. Ada satu momen sunyi yang menjadi titik balik hidup jiwa terpilih. Bukan saat mereka berteriak paling keras. Bukan saat mereka berusaha paling agresif. Justru saat mereka berhenti memaksa hidup mengikuti kehendaknya. Memaksa adalah ketika manusia ingin hasil, tetapi belum siap dengan prosesnya. Memaksa adalah saat hati dipenuhi kecemasan, perbandingan, dan ketakutan tertinggal. Dalam kondisi ini, rezeki terasa jauh bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena batin sedang gaduh. Jiwa terpilih mengalami perubahan besar saat mereka sampai pada satu titik kelelahan yang jujur. Bukan menyerah, tapi berserah. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Menyerah berarti berhenti berharap. Berserah berarti tetap berjalan, namun tidak lagi mengatur segalanya dengan ego. Di titik berserah ini, sesuatu yang aneh terjadi. Pikiran menjadi lebih jernih, hati tidak lagi sesak, langkah terasa lebih ringan, meski arah belum sepenuhnya jelas. Dan justru disinilah rezeki mulai bergerak. Kenapa? Karena rezeki tidak mengalir pada jiwa yang panik. Rezeki mengalir pada jiwa yang percaya. Percaya bahwa apa yang ditakdirkan tidak akan tertukar. Percaya bahwa apa yang ditunda bukan berarti ditolak. Saat kamu berhenti memaksa, kamu berhenti membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kamu tidak lagi sibuk bertanya, kenapa dia duluan? Dan mulai bertanya, apa pelajaran hari ini?
Pergeseran pertanyaan ini terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Memaksa juga sering membuat manusia mengambil jalan yang salah. Tergoda hasil cepat, jalan pintas, bahkan mengorbankan nilai diri. Jiwa terpilih diuji di sini. Mereka diajak memilih, cepat tapi rapuh, atau lambat tapi kokoh. Ketika kamu memilih tetap jujur meski hasil tertunda, saat itulah semesta mencatat, dia siap dipercaya. Rezeki yang benar tidak hanya memberi, tapi juga menjaga. Dan Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang membuatmu hancur oleh keserakahanmu sendiri. Maka rezeki ditahan sampai hatimu cukup tenang untuk menerimanya. Di fase ini, rezeki sering datang lewat hal kecil. Pertemuan singkat, ide sederhana, kesempatan yang tampak biasa. Namun karena hatimu sudah tidak gaduh, kamu mampu melihat peluang yang dulu terlewat. Inilah paradoks rezeki. Semakin kamu menggenggam dengan nafsu, semakin ia lolos. Semakin kamu membuka tangan dengan ikhlas, semakin ia mendekat. Jiwa terpilih akhirnya sadar bahwa hidup tidak perlu dilawan. Hidup perlu dipahami. Dan saat pemahaman itu tumbuh, rezeki tidak lagi datang sebagai beban, melainkan sebagai aliran yang wajar, tenang, stabil, dan berkelanjutan. Poin 3, ada tanda-tanda khusus sebelum rezeki mengalir. Perubahan besar dalam hidup hampir tidak pernah datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu sambil berteriak. Ia datang diam-diam, menyelinap lewat tanda-tanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya sudah biasa oleh proses panjang. Jiwa terpilih biasanya tidak langsung diberi kelimpahan. Sebelum rezeki mengalir deras, ada fase di mana hidup justru terasa aneh. Tidak sepenuhnya buruk, tapi juga belum baik. Seperti berdiri di ambang pintu sudah keluar dari gelap, tapi belum benar-benar masuk ke terang. Salah satu tanda paling kuat adalah kehilangan. Bukan selalu kehilangan uang, bisa kehilangan arah, kehilangan orang, kehilangan semangat lama. Sesuatu yang dulu terasa penting, tiba-tiba dilepaskan begitu saja. Ini bukan kemunduran, ini penyederhanaan. Tuhan sedang meringankan bebanmu agar kamu bisa melangkah lebih jauh. Tanda berikutnya adalah kesendirian. Jiwa terpilih sering masuk fase di mana lingkaran sosial mengecil. Obrolan tak lagi nyambung, pertemanan terasa berubah. Kamu tidak lagi menikmati keramaian seperti dulu. Banyak yang mengira ini kesepian, padahal ini pemurnian fokus. Ketika terlalu banyak suara, petunjuk sulit terdengar. Lalu ada tanda yang paling membingungkan, ketenangan di tengah ketidakpastian. Secara logika, kamu seharusnya cemas. Secara kondisi, kamu seharusnya takut. Tapi entah kenapa, hatimu justru lebih tenang. Ini bukan pasrah kosong, melainkan tanda bahwa batinmu mulai selaras dengan takdir yang sedang disusun. Jiwa terpilih juga sering mengalami mimpi yang terasa nyata, intuisi yang menguat, atau firasat yang jarang meleset. Bukan karena mereka istimewa, tetapi karena pikiran mereka tidak lagi dipenuhi kebisingan dunia. Saat batin jernih, pesan halus lebih mudah diterima. Ada pula tanda berupa ujian terakhir. Masalah datang bertubi-tubi seolah menguji batas kesabaran. Banyak yang tumbang di titik ini karena mengira hidup kembali memusuhi mereka. Padahal justru disinilah garis akhir sudah dekat. Seperti malam paling gelap sebelum fajar. Rezeki mulai mengalir bukan ketika semua masalah selesai, tetapi ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh masalah. Saat itulah pintu terbuka, seringkali lewat cara yang tidak dramatis, tapi sangat tepat. Poin 4, lingkaran hidupmu diam-diam berubah. Ketika rezeki akan berubah, manusia di sekitarmu juga berubah. Ini hukum yang jarang disadari, tapi selalu terjadi. Lingkaran hidup tidak pernah statis, ia menyesuaikan dengan level batin dan tanggung jawab yang akan kamu emban. Jiwa terpilih sering mengalami satu hal yang terasa pahit, orang-orang yang dulu dekat mulai menjauh. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu sombong, tetapi karena frekuensi hidup kalian tidak lagi sama. Percakapan yang dulu hangat kini terasa kosong. Bukan konflik, hanya ketidakselarasan. Banyak yang terluka di fase ini karena menganggapnya pengkhianatan. Padahal, ini adalah perlindungan. Tidak semua orang boleh ikut masuk ke fase baru hidupmu. Ada yang tugasnya hanya menemani sampai titik tertentu. Sebaliknya, orang-orang baru mulai muncul. Kadang tidak langsung membantu secara materi, tapi memberi pandangan, dorongan, atau sekadar rasa dihargai. Pertemuan-pertemuan ini sering terlihat biasa, namun dampaknya besar. Satu kalimat bisa mengubah cara pandangmu.
Satu obrolan bisa membuka pintu rezeki. Lingkaran hidup juga berubah dalam hal respon terhadapmu. Yang dulu meremehkan, mulai diam. Yang dulu meragukan, mulai mengamati. Bukan karena kamu pamer hasil, tapi karena energi hidupmu berubah. Jiwa terpilih memancarkan ketenangan yang berbeda. Mereka tidak lagi sibuk membuktikan diri. Justru sikap inilah yang membuat orang lain melihat potensi yang sebelumnya tersembunyi. Perubahan lingkaran hidup sering terasa sepi, tapi sebenarnya itu tanda kenaikan kelas. Seperti ruang tunggu sebelum masuk ke penerbangan baru. Tidak ramai, tapi penuh tujuan. Tuhan tidak hanya mempersiapkan rezekimu, tapi juga siapa saja yang boleh berada di sekitarmu saat rezeki itu datang. Karena rezeki yang besar tidak bisa tumbuh di lingkungan yang salah. Dan saat kamu menoleh ke belakang, kamu akan sadar. Bukan kamu yang ditinggalkan. Kamu yang sedang diarahkan. Jika kamu masih sampai di bagian ini, satu hal perlu kamu sadari dengan jujur, perjalananmu tidak biasa. Tidak semua orang sanggup bertahan sejauh ini. Tidak semua orang mampu tetap berjalan ketika hidup terus menekan tanpa memberi kepastian. Dan fakta bahwa kamu masih mendengarkan, masih merenung, masih berharap itu sendiri sudah menjadi bukti. Rezeki yang seret bertahun-tahun bukan tanda bahwa kamu tertinggal. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa hidupmu sedang dipersiapkan dengan cara yang tidak semua orang kuat menjalaninya. Kamu tidak dibentuk untuk sekadar cukup, tapi untuk memahami arti cukup sebelum menerima lebih. Kini kamu tahu, masa seret bukan hukuman, melainkan pemurnian. Pemaksaan tidak membuka pintu, tapi keikhlasan melonggarkannya. Tanda-tanda perubahan selalu hadir lebih dulu di batin, baru kemudian di kehidupan nyata. Dan lingkaran hidup berubah bukan untuk menyakitimu, melainkan untuk melindungimu. Jiwa terpilih tidak melonjak karena keberuntungan semata. Mereka naik karena ketahanan. Karena mereka tidak menyerah saat gelap, tidak congkak saat terang, dan tidak lupa arah pulang ketika diberi jalan lapang. Jika hari ini rezekimu mulai terasa bergerak meski belum deras, jagalah sikapmu. Jangan terburu-buru. Jangan merasa sudah sampai. Ingat bagaimana rasanya berada di titik paling sempit. Ingat doa-doa yang dulu diucapkan dengan suara gemetar. Itu semua adalah akar yang membuatmu tetap kokoh saat kelimpahan datang. Dan jika hari ini kamu masih berada di fase seret, dengarkan ini baik-baik. Tidak ada proses yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dihitung. Tidak ada kesabaran yang terlewat. Tuhan tidak pernah salah memilih waktu. Ia hanya memilih orang yang tepat. Tetap rendah hati saat mulai dilapangkan. Tetap bersyukur saat mulai dilancarkan. Karena rezeki yang benar bukan yang membuatmu tinggi hati, tapi yang membuatmu tenang menjalani hidup. Ini bukan akhir dari perjalananmu. Ini adalah peralihan. Dari sempit ke lapang. Dari seret ke lancar. Dari diuji, menuju dipercaya. Dan jika suatu hari kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Pantas saja dulu seberat itu, ternyata aku sedang disiapkan." Tenang, langkahmu sudah benar, rezekimu sedang dalam perjalanan.